Om Swastiastu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Istri Bintang Duta Dinasti dari kelas 10 MIPA 9 dengan nomor urut 7. Jadi, pada kesempatan hari ini, saya bisa melakukan presentasi matematika dengan materi yang berjudul sudut antara dua vektor. Namun sebelum itu, ada kalanya kalian melihat peta konsep PowerPoint di sini. Tujuan peta konsep yang saya letakkan di sini agar kalian bisa tahu bahwa apa saja materi yang saya bahas di sini dan tiap-tiap materi apa saja yang saya akan bahas dalam PowerPoint presentasi matematika ini. Jadi, materi yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian dari sudut antara dua vektor. Lalu yang kedua itu menjelaskan tentang besar sudut antara dua vektor di R2. Lalu materi yang ketiga itu menjelaskan tentang besar sudut antara dua vektor di R3. Next, di sini materi pertama yang menyatakan tentang pengertian dari sudut antara dua vektor. Yang saya ketahui dan yang saya temukan di sini itu menyatakan besar sudut antara dua vektor ini dapat diturunkan dari rumus hasil skalar dua vektor. Nah, secara tidak langsung berarti kan sudut antara dua vektor ini kebalikan dari rumus hasil skalar dua vektor kan? Yang dimana rumus hasil skalar dua vektor ini dinyatakan dengan rumus A dot B sama dengan panjang A dikali. Maaf, saya ulangi lagi, salah pengucapan kata, yang dimana A dot B ini akan sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B, lalu dikalikan dengan cos theta. Jika itu rumus hasil skalar dua vektor, maka rumus sudut antara dua vektor ini berarti dinyatakan dengan cos theta yang akan sama dengan A dot B atau A dikali B per panjang dari vektor A dikalikan panjang dari vektor B. Yang dimana di sini juga terdapat keterangan untuk memudahkan kalian mengetahui apa sih panjang dari vektor A itu dan apa sih theta itu. Jadi di sini theta itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Next, materi yang ketiga, di sini ada besar sudut antara dua vektor di R2. Yang saya ketahui dan saya temukan itu adalah besar sudut antara dua vektor di R2 ini dengan jika vektor A dinyatakan dengan komponennya yaitu X1 dan Y1 dan vektor B itu dinyatakan dengan komponennya yaitu X2 dan Y2, maka berlaku rumusnya yaitu cos theta sama dengan A dot B per panjang vektor A dikalikan panjang vektor B, yang dapat dirumuskan kembali sebagai cos theta akan sama dengan X1 dikalikan X2 lalu ditambah Y1 dikalikan Y2 per akar dari X1 kuadrat ditambahkan Y1 kuadrat dan dikalikan dengan akar X2 kuadrat dan ditambahkan Y2 kuadrat. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu besar sudut antara dua vektor di R3, yang dimana itu saya temukan dan saya pahami bahwa jika vektor A dengan komponennya yaitu X1, Y1, dan Z1 dan vektor B dengan komponennya X2, Y2, dan Z2, maka akan dirumuskan sebagai cos theta akan sama dengan A dot B per panjang A dikali panjang B. Jadi, rumus besar sudut antara dua vektor di R3 ini bisa dibilang itu merupakan sebagai kebalikan atau kebalikan dari vektor di R2 atau bisa juga dibilang ditambahkan. Jika kan vektor di R2 itu komponennya cuma 2. Lalu di vektor di R3 ini menambahkan lagi satu, yaitu ada 3, yang dimana di vektor di R2 itu yang dimana vektor R2 itu ada X dan Y, lalu pada vektor di R3 itu ada X, Y, dan Z. Jadi ada 3 dan vektor di R2 itu ada 2.
begitu secara memudahkan untuk membedakannya. Jadi gampang bukan? Jadi kembali kepada materi di vektor di R3 ini, yang dimana bila cos theta ini A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B, maka akan dirumuskan sebagai cos theta, yaitu akan sama dengan X1 dikalikan X2, lalu ditambahkan Y1 dikalikan Y2, ditambahkan Z1 dikalikan Z2, per akar dari X1 kuadrat ditambahkan Y1 kuadrat ditambahkan Z1 kuadrat, lalu dikalikan dengan akar X2 kuadrat ditambahkan Y2 kuadrat dan ditambahkan Z2 kuadrat. Jadi berikut rumus dari besar sudut antara dua vektor di R2 dan di R3. Selanjutnya kita memasuki contoh soal, yang dimana contoh soal yang pertama itu menyatakan bahwa diketahui vektor U itu ialah komponennya 5i plus 12c dan vektor V itu sama dengan 12i dikurangi 5c. Maka pertanyaannya itu, tentukan besar sudut antara vektor U dan vektor V. Penyelesaiannya itu cukup mudah kalau misalnya kalian memahami rumus yang saya berikan tadi, yaitu vektor U dot V itu sama dengan, masukkan saja, vektor U itu kan 5i plus 12c. Jadi kita ambil saja angkanya, yaitu bisa dibilang 5 dan 12, lalu dikalikan dengan vektor V, itu kan 12 min 5. Jadi kita masukkan saja di sini 12 dan min 5. Sama dengan 5 dikalikan 12, kita masukkan di sini, lalu ditambah 12 dikalikan dengan min 5. Sehingga seperti ini, 5 dikali 12 ditambah 12 dikali min 5. Itu 5 dikali 12 adalah 60, dan 12 dikali min 5 adalah min 60. Yang dimana 60 dikurang 60 itu hasil akhirnya ialah 0. Selanjutnya, panjang vektor U ini akan sama dengan akar dari 5 pangkat 2 ditambahkan 12 akar 2. Angka ini didapatkan dari sini ya, jadi dia dimasukkan akar dan dikuadratkan. Jadi akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu adalah akar 25 dan 12 kuadrat itu akar 144. Jadi hasilnya itu akar 25 plus 144. Jika dijumlahkan itu akan hasilnya akar 169, dengan akar 169 itu hasil akhirnya adalah 13. Demikian juga dengan panjang vektor V, itu ialah akar 12 kuadrat plus minus 5 kuadrat, yang dimana juga 12 kuadrat itu kan 144, tinggal dimasukin saja, yaitu akar 144 plus min 5 kuadrat, jadi itu akan menjadi positif, yaitu plus 25. Hasilnya akan sama dengan panjang vektor U, yaitu akar dari 169, yang dimana akar 169 itu ialah 13. Lalu masuk ke rumus, cos theta akan sama dengan A dot B per panjang A dikali panjang B sama dengan 0 per 13 dikali 13. Yang dimana kalau misalnya itu 0 diperkan atau dibagi seperti ini, itu hasilnya akan 0. Jadi, theta adalah 90 derajat. Jadi, kesimpulannya itu, besar sudut antara vektor U dan vektor V ini adalah 90 derajat. Selanjutnya, di sini ada contoh yang kedua, yaitu diketahui titik A itu dengan komponennya 2, min 1 dan 4, dan B itu 3, 0 dan 4, dan C itu komponennya 2, 0, 5. Maka pertanyaannya itu, hitunglah besar sudut antara vektor AB dan AC. Penyelesaian di sini itu, misalkan sudut antara vektor AB dan AC itu kan theta.
Jadi cos theta itu sama dengan vektor AB dikalikan vektor AC per panjang dari vektor AB dikalikan panjang dari vektor AC. Yang dimana vektor AB akan sama dengan yang dimana akan vektor B min A itu menjadikan 3, 0, 4, yang dimana komponen dari B itu dimasukkan ke sini, jadi 3, 0, 4 dikurangi dengan komponen A, yaitu 2, min 1, dan 4. 3 dikurangi 2 itu 1, 0 dikurangi min 1 itu 1, lalu 4 dikurangi 4 itu 0. Selanjutnya AC itu vektor C dikurangi vektor A. Jadi komponen vektor C itu kan dari 2, 0, 5 dikurangi dengan vektor A, yaitu 2, min 1, dan 4. 2 dikurangi 2 ialah 0, 0 dikurangi min 1 ialah 1, 5 dikurangi 4 ialah 1. Selanjutnya, kita memasuki panjang dari vektor. Jadinya panjang vektor AB ini akan sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dan ditambah 0 kuadrat. Jadi, ini ditemukan pada hasil dari sini. Hasil dari pengurangan ini. Jadi, hasil dari vektor AB yaitu 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 0 kuadrat, itu hasilnya akar 2. Dan selanjutnya, vektor AC itu akan sama dengan akar dari 0 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat, itu akan ditemukan dari sini. Pengurangannya sama kayak tadi, itu dengan hasil akhir panjang vektor AC itu akan sama dengan panjang vektor AB, yaitu akar 2. Yang dimana kita rumuskan lagi, vektor AB akan dikalikan dengan vektor AC, yang dimana itu tadi hasilnya 1, 1, 0 dikalikan dengan 0, 1, 1. 1 dikali 0 itu 0, ditambah dengan 1 dikali 1 itu 1, lalu 0 dikali 1 itu 0. Jadi 1 dikali 0 itu 0, plus 1 dikali 1 itu 1, ditambah 0 kali 0 itu 1. Jadi hasil akhirnya pada ini adalah 1. Jadi cos theta-nya itu 1 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 dengan hasil akhirnya 1 per 2, dan hasil akhirnya itu 60 derajat. Maka besar sudut antara vektor AB dan vektor AC itu ialah 60 derajat. Jika kalian bertanya-tanya dari manakah saya tahu itu hasilnya 60 derajat, 90 derajat, jadi hasilnya tuh bisa dilihat dari tabel berikut, yang dimana barisan itu ditanyakan cos. Jadi cos dari 1/2 atau setengah itu dilihat dari sini. Kan ini cos. Lalu kita cari di sini 1/2, itu adalah 60 derajat. Dan tadi itu dari mana sih dapatnya cos theta ini 0, hasilnya itu 90 derajat. Jadi dilihat sini. Cos 0, kita cari di sini cos, lalu kita cari 0, dan di sini hasilnya 90 derajat. Maka di sini kita harus tahu angka derajat dari sin cos tan. Kita harus seperti memahaminya, seperti menghafalkannya. Selanjutnya, di sini ada contoh soal yang mungkin kalian bisa pelajari atau bisa kalian latihkan. Dan berikut terdapat 2 contoh soal yang mungkin kalian bisa latihkan secara mandiri atau bisa dijawab. Jadi sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, atau bila juga ada kesalahan teknis atau ada juga kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih dan semoga bermanfaat.